Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Amma ba'd. Peringatan bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Hafiz bin Abdil Bar rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa firman Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan seterusnya adalah berkenaan dengan dosa ketika tidak menunaikan zakat. Inilah pendapat kebanyakan ahli fikih. Demikian juga lah yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Jabir radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an untuk memperkuat hadis ini. Abu Daud dan yang lainnya telah menerangkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, saya telah memakai satu perhiasan emas, lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini pun termasuk kanz atau menyimpan? Rasulullah SAW menjawab, apa yang sudah mencapai kadar zakat dan zakat sudah ditunaikan, maka ia tidak termasuk kanz. Juga diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Tirmidzi rahmatullahi alaih dan Hakim rahmatullahi alaih, di dalamnya telah dikutip sabda Rasulullah SAW, jika kamu telah menaikkan zakat, berarti kamu sudah menaikkan hak-hak atas hartamu. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an dinyatakan sabda Rasulullah SAW, apabila kamu telah menaikkan zakat hartamu, maka kamu sudah menjauhkan keburukannya. Hakim rahmatullahi mengatakan hadis ini marfu, diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Berdasarkan syarat yang dibuat oleh Imam Muslim mengenai hadis-hadis yang sahih, Hakim rahmatullahi mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf, tidak diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Tapi mulai Jabir radhiyallahu an, demikian juga menurut Abu Zurrah rahmatullahi alaih bahwa hadis ini adalah mauquf melalui Jabir radhiyallahu an, dan mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa harta yang telah ditunaikan zakatnya tidak termasuk kanz. Hal ini juga telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Atta rahmatullahi alaih dan Mujahid rahmatullahi alaih bahwa harta yang telah ditunaikan zakatnya bukan kanz maupun disimpan di bawah tanah, sedangkan yang ditunaikan zakatnya adalah kanz maupun disimpan di atas tanah. Dengan demikian, definisi menurut syariah mengatasi definisi menurut kamus. Menurut kamus, definisi kanz adalah harta yang disimpan di bawah tanah, sedangkan menurut syariah adalah harta yang zakat tidak ditunaikan. Dan saya tidak pernah menemukan ahli fikih yang menentang pendapat bahwa kanz adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya, kecuali beberapa orang saja. Akan tetapi Ali radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Dahak rahmatullahi alaih, dan beberapa orang zuhud lainnya yang berpendapat bahwa dalam harta terdapat hak-hak lain di samping zakat, sehingga Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahwa harta yang lebih dari keperluan hidup seluruhnya adalah kanz. Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa lebih daripada 4.000 dirham adalah kanz. Dahak rahmatullahi alaih mengatakan bahwa lebih dari 10.000 dirham adalah kanz. Di samping itu Ibrahim Nakhai rahmatullahi alaih, Muzaid rahmatullahi alaih, Sya'bi rahmatullahi alaih, dan Hasan Basri rahmatullahi alaih juga mengatakan bahwa dalam harta terdapat dua hak lain di samping zakat. Ibnu Abdil Bar rahmatullahi alaih mengatakan bahwa selain mereka yang disebutkan di atas, semua ulama baik yang terdahulu maupun yang sekarang sependapat bahwa kanz adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Mereka berpendirian bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dikutip oleh para ulama kemudian menimbulkan pendapat yang berbeda. Menurut jumhur ulama adalah istihbab, atau agar orang merasa senang, atau bisa juga bahwa demikian itu sebelum diturunkan kewajiban zakat, sedangkan setelah turun ayat yang mewajibkan zakat, maka hukum itu dihapuskan. Sebagaimana juga kewajiban saum pada hari Asyura atau 10 hari Muharram telah digugurkan oleh perintah saum pada bulan Ramadan. Ithab. Terbukti dari kisah ketika orang muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa harta apa-apa, maka Rasulullah SAW menghubungkan persaudaraan mereka dengan orang-orang kaya di kalangan Ansor. Maka orang-orang Ansor meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan setengah dari harta mereka kepada orang-orang muhajirin. Tapi Rasulullah SAW menolak permintaan itu dan memutuskan agar orang-orang muhajirin bekerja di ladang-ladang orang Ansor dan menerima bagian dari hasil ladang-ladangnya. Ketika Rasulullah SAW menghubungkan persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an, maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu an, semua orang mengetahui bahwa saya orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansor. Saya akan memberi setengah dari harta saya kepadamu. Tapi Abdurrahman tidak mau menerimanya dan berkata, tunjukilah jalan saya ke pasar.
Setelah itu beliau berdagang di pasar. Jika orang-orang miskin mempunyai hak atas orang-orang kaya selain zakat, mengapa Rasulullah SAW tidak menentang keinginan Sa'ad radhiyallahu anhu dan mengapa Abdurrahman radhiyallahu anhu menolak haknya? Kisah-kisah mengenai Ashabus Suffah begitu banyak yang juga diriwayatkan dalam berbagai hadis, sehingga terlalu banyak apabila disebutkan dalam risalah ini. Kadang-kadang mereka mengalami kelaparan hari demi hari, mereka adalah yang jatuh pingsan karena kelaparan. Sedangkan di kalangan orang-orang Ansar terdapat orang-orang kaya, tapi Rasulullah SAW tidak sekalipun memaksa mereka untuk membagikan harta mereka yang lebih dari keperluan mereka sendiri kepada Ashabus Suffah. Tapi Rasulullah SAW hanya memberi anjuran dan dorongan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa di kalangan Ashabus Suffah terdapat 70 orang yang tidak mempunyai pakaian walaupun selai kain. Durrul Mansur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri beberapa kali menceritakan keadaan dirinya sendiri dalam beberapa kitab hadis. Salah satu ceritanya ada sebagai berikut. Demi zat yang tidak Tuhan melainkan Dia, karena laparnya saya terbaring di atas tanah dan kadangkala saya mengikatkan batu di perut saya. Suatu ketika saya duduk di tepi jalan dengan harapan seorang akan mengajak saya ke rumahnya untuk makan. Ketika itu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pun bertanya kepadanya tentang satu ayat semata-mata agar dia mengajak ke rumahnya, tapi harapan saya gagal. Setelah itu datang Rasulullah SAW. Beliau melihat saya sambil tersenyum lalu bersabda, "Ikutlah bersamaku." Saya pun mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumahnya. Di situ dapat satu cawan susu. Rasulullah SAW bertanya, "Dari mana ini?" Pengunjung rumah memberitahu bahwa si fulan telah membawanya ke sini. Sebagai hadiah untuk Rasulullah SAW menyuruh saya, panggillah ahli suffah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Ashabus Suffah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak mempunyai rumah tangga, keluarga, harta, dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk mengurus makanan atau keperluan mereka. Ketika datang sesuatu kepada Rasulullah SAW sebagai sedekah, maka beliau SAW akan memberikan semuanya kepada mereka, dan Rasulullah SAW tidak ikut serta menikmatinya. Apabila yang datang itu berupa hadiah, baru Rasulullah SAW ikut menikmatinya bersama-sama mereka. Ketika Rasulullah SAW menyuruh saya untuk memanggil Ashabus Suffah, saya merasa kurang sedang karena hanya terdapat susu satu mangkok saja. Apa gunanya memanggil Ashabus Suffah? Jika Rasulullah SAW memberikannya kepada saya, maka tenaga saya akan bertambah sedikit. Sedangkan jika saya memanggil mereka, maka saya akan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memberi mereka minum susu, dan saya akan mendapat giliran paling akhir. Tapi tidak ada pilihan lain kecuali menaati perintah Rasulullah SAW. Jika saya memanggil mereka, semua datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberi mangkok susu itu dan menyuruh saya untuk memberi mereka minum. Saya pun memberi mereka minum sehingga semuanya merasa kenyang. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Abu Hurairah, kini yang tersisa adalah untuk engkau dan aku. Betul atau tidak?" Saya menjawab, "Ya betul." Rasulullah SAW berkata, "Ambillah, duduk dan minumlah." Saya pun meminumnya hingga kenyang. Rasulullah SAW berkata, "Minum lagi." Saya pun minum lagi. Rasulullah SAW